Fairuz ad-Dailami dan kelompoknya berhasil menyelinap ke Istana Al-Aswad dengan bantuan Azad. Pada suatu malam, mereka menerobos masuk ke kamar Al-Aswad. Azad membantu dengan mengalihkan perhatiannya, sementara Fairuz dan para pejuang muslim langsung menyerang dalam pertarungan singkat. Al-Aswad Al-Ansi adalah salah satu nabi palsu pertama yang muncul pada masa akhir hidup Nabi Muhammad SAW. Ia berasal dari suku Madhij yang berpengaruh di Yaman dan dikenal dengan julukan Zulhimah, pemilik selendang hitam, karena sering menutupi wajahnya dengan kain saat berbicara. Pertama klaim kenabian dan awal pemberontakan pada tahun 632 Masehi. Menjelang wafatnya Rasulullah SAW, Al-Aswad mulai menyebarkan klaim bahwa ia menerima wahyu dari Allah dan diutus sebagai nabi. Ia mengandalkan sihir, retorika yang meyakinkan, dan kekuatan militer untuk menarik pengikut dan menakut-nakuti masyarakat. Dengan dukungan dari sebagian besar suku Madhin dan pasukan yang kuat, ia mulai memberontak terhadap pemerintahan Islam di Yaman yang saat itu dipimpin oleh Syahab bin Badhan, seorang gubernur muslim yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Al-Aswad dengan cepat menyerang dan merebut kota Najran, lalu melanjutkan ekspansinya hingga menguasai Sanaa, ibu kota Yaman. Dalam proses ini, ia membunuh Syahab bin Badhan dan menggantikan kekuasaannya. Setelah berhasil menguasai Yaman, Al-Aswad mengangkat dirinya sebagai raja dan nabi, serta mulai menyebarkan ajaran palsunya. Kedua strategi kekuasaan dan pengaruhnya. Setelah berkuasa, Al-Aswad menggunakan beberapa cara untuk memperkuat posisinya, menggunakan sihir dan trik mistik, membuat pengikutnya percaya bahwa ia memiliki kekuatan supranatural, memaksa pemimpin suku lain untuk tunduk dengan ancaman atau kekerasan, menikahi Azad, istri dari Syahab bin Badhan yang telah ia bunuh, untuk memperkuat klaimnya atas Yaman. Banyak orang yang terpaksa mengikuti Al-Aswad karena takut, tetapi ada juga yang diam-diam menentangnya. Ketiga, perlawanan umat Islam. Ketika Rasulullah SAW mendengar tentang pemberontakan Al-Aswad, beliau segera mengirim surat rahasia kepada para pemimpin muslim di Yaman, termasuk Fairuz ad-Dailami, seorang muslim Persia yang menjabat sebagai pejabat di Yaman, Dazawaih, pemimpin muslim lainnya yang setia kepada Islam, Qais bin Makshuh, pemimpin yang juga menentang Al-Aswad. Mereka mulai menyusun rencana untuk menggulingkan Al-Aswad dari dalam. Yang menarik, Azad, istri Al-Aswad sendiri, ternyata diam-diam membenci suaminya dan mendukung rencana pembunuhan ini. Keempat, pembunuhan Al-Aswad Al-Ansi. Setelah rencana disusun dengan matang, Fairuz ad-Dailami dan kelompoknya berhasil menyelinap ke Istana Al-Aswad dengan bantuan Azad. Pada suatu malam, mereka menerobos masuk ke kamar Al-Aswad. Azad membantu dengan mengalihkan perhatiannya, sementara Fairuz dan para pejuang muslim langsung menyerang. Dalam pertarungan singkat, Al-Aswad berhasil dibunuh, dan kepalanya dipenggal sebagai bukti kematiannya. Segera setelah kematiannya, Fairuz naik ke balkon istana dan berteriak kepada masyarakat, Al-Aswad telah mati, wahai penduduk Yaman. Islam telah menang. Pengikut Al-Aswad yang masih hidup segera menyerah atau melarikan diri. Keesokan paginya, wilayah Yaman kembali berada di bawah kendali kaum muslimin. Kelima, kematian Nabi Muhammad dan dampak setelahnya. Yang menarik, kematian Al-Aswad terjadi hanya 1 hari sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW di Madinah. Namun, karena jarak yang jauh, berita kemenangan atas Al-Aswad baru sampai ke Madinah setelah Rasulullah SAW wafat. Setelah itu, kepemimpinan Islam berada di bawah Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq yang harus menghadapi pemberontakan lain, termasuk nabi-nabi palsu lainnya, seperti Musailamah Al-Kazzab dan Sajah binti Al-Harith dalam Perang Riddah, perang melawan kemurtadan. Kesimpulan kisah Al-Aswad Al-Ansi ini. Al-Aswad Al-Ansi adalah salah satu nabi palsu pertama yang berusaha merebut kekuasaan dengan sihir dan kekerasan. Meskipun sempat menguasai Yaman, ia akhirnya ditumbangkan oleh keberanian para sahabat dan kaum muslimin yang setia. Kisahnya menjadi pelajaran berharga tentang bahaya kesombongan, tipu daya, dan ambisi terhadap kekuasaan dalam sejarah Islam. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah Islam dan menginspirasi kita untuk mengikuti jejak para sahabat dan pemimpin Islam yang telah berjuang demi agama ini. Untuk membantu channel ini berkembang, silakan like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.